Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya. Maka pada hari ini, Jumat, tanggal 23 bulan Desember tahun 2022, saya Wakil Bupati Ketapang dengan resmi melantik saudara-saudara. 1. Rini Pratiwi SPSI. 2. Elias New SSN. 3. Desi Maria Apen SPSI. 4. Lukman Haris SH. 5. Rahimi SH. Sebagai anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ketapang yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Ketapang nomor 508 DSP 3A KB _D _2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hasil seleksi anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ketapang masa keanggotaan 2023-2027. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai saudara. Persiapan pengambilan sumpah janji jabatan. Rohaniawan dan saksi dipersilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji jabatan. Sebelum saudara mengucapkan sumpah janji, saya ingin bertanya, untuk yang beragama Islam, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia. Untuk yang beragama Kristen Katolik, apakah saudara bersedia berjanji? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, namun Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam,
Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah untuk yang beragama Kristen. Demi Tuhan, saya berjanji demi Tuhan saya berjanji bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat kepada akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas dalam menjalankan tugas akan menjunjung etika dan kode etik akan menjunjung etika dan kode etik Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ketapang, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ketapang bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela untuk yang beragama Kristen Katolik. Semoga Tuhan menolong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, Wakil Bupati Ketapang Farhan baru saja mengukuhkan anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah KPPAD Kabupaten Ketapang periode 2023-2027. Pak Farhan, begitu banyak persoalan anak di Ketapang. Bahkan kasus-kasus besar itu menyangkut anak. Nah, ini harapan pemerintah daerah terhadap mereka yang baru dilantik ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi pemerintah Kabupaten Ketapang termasuk pemerintah daerah yang lain itu bekerja dalam konteks atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, KPPAD itu adalah wujud daripada implementasi dari undang-undang atau peraturan yang berlaku. Nah, ketika itu perintah daripada undang-undang, maka pemerintah Kabupaten Ketapang membentuklah KPPAD, Komisi Perlindungan dan Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ketapang. Dan hari ini kita melantik KPPAD Kabupaten Ketapang periode 2023-2027. Nah, oleh karena itu dengan dibentuknya ini, dilantiknya KPPAD ini, ya adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten untuk katakanlah mengatasi persoalan-persoalan anak yang ada di daerah Kabupaten Ketapang. Dandipun status mereka adalah independen, lembaga ini adalah independen. Nah, dengan demikian harapan besarnya bahwa KPPAD periode 2023-2027 ini dapat bekerja secara maksimal, memetakan potensi-potensi permasalahan anak. Jadi tidak hanya mengedepankan bagaimana menangani kasus. Ya, betul. Jadi harus ditangani sebelum ada kasus. Nah, itulah yang disebut dengan perlindungan. Ya, perlindungan. Itu juga yang disebut dengan pengawasan. Artinya tidak ada kasus, KPPAD itu bisa memberikan sosialisasi, apakah itu di sekolah dan sebagainya.
Dan tadi saya juga sudah banyak cerita, banyak anak-anak yang kawin muda, Ya. yang belum cukup umur, dan sebagainya. Nah, kan ini juga potensi masalah kalau Iya. tidak Ditangani, ya. dipetakan betul-betul. Iya. Misalnya rai atau ada kekerasan di rumah tangga dan sebagainya. Ini namanya orang muda kan. Iya. Nah, jadi harapan besarnya seperti itu dapat memetakan kondisi anak di daerah Kabupaten Ketapang ini. Nah, itu yang terkait dengan bagaimana kita mendahului masalah itu kita sudah sosialisasi. Nah, masalah juga ketika ada masalah harus ditangani secara serius, secara fokus, secara profesional untuk bisa membantu penyelesaian masalah anak. Jadi kendati pun anak itu bermasalah, katakanlah ada kasus-kasus narkoba, mereka terjerumus. Ya. Nah, bukan kita itu hanya mendampingi di dalam konteks proses hukum, Ya. tapi ketika dia sudah berada di lembaga masyarakatan anak, kan juga harus Iya. diberikan bimbingan-bimbingan supaya tugas ini juga bisa berkolaborasi dengan pihak pemerintah kan, Iya, dari betul. pihak LP dan sebagainya itu. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting harapan kami adalah KPPAD ini juga bisa melihat potensi besar terhadap anak Kabupaten Ketapang. Ya. Nah, oleh karena itu juga saya menyampaikan tadi bahwa nanti di setiap hari anak Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Ketapang ini, KPPAD lebih besar perannya untuk mengeluarkan, Menunjukkan memobilisasi Ya. terhadap potensi-potensi anak daerah. Ya, anak-anak daerah ini yang berpotensi dia harus ditampilkan di hadapan anak-anak yang lain Ya. supaya termotivasi. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu kami harapkan dapat terekspos secara baik sehingga akan memberikan dampak kepada memotivasi anak-anak biar anak-anak Kabupaten Ketapang ini betul-betul memiliki potensi yang luar biasa yang mampu bersaing dengan anak-anak daerah lainnya. Bapak, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Sorot 10.